Halo guys, selamat datang di DK Movie. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Too Fast, Too Furious atau film kedua dari franchise Fast and Furious. Film ini dirilis tahun 2003. Di film ini lebih fokus ke kehidupan Brian O'Connor yang dibintangi oleh mendiang Paul Walker dan tidak ada Dominic Toretto di film ini. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Awal film diceritakan beberapa orang sedang menutup jalan yang sepertinya akan diadakan balapan liar. Sekelompok pembalap jalanan yang diketuai oleh seseorang berambut keribu yang bernama Ted Parker akan melakukan balapan tersebut. Tapi karena satu orang tidak bisa datang, balapan pun tidak bisa dimulai. Melihat hal ini, Ted pun berinisiatif menelepon temannya yang tak lain adalah Brian. Tak lama, Brian pun datang dengan mobil Skyline-nya. Dengan pedenya, Brian meminta menaikkan harga taruhannya. Setelah uangnya terkumpul, balapan pun dimulai. Dalam balapan ini, Brian hanya bisa bertahan di posisi kedua karena terus dihalangi oleh lawannya yang bernama Jack. Di tengah balapan, tanpa mereka diketahui, Ted menaikkan jembatan di dekat garis finish. Dan disinilah Brian menunjukkan skillnya. Dengan menggunakan nos, Brian pun bisa melewati lawannya dan berhasil memenangkan balapan. Sedangkan Jack tidak berhasil mendarat dengan mulus dan malah mengalami kecelakaan. Dan di posisi kedua adalah seorang perempuan bernama Suki. Dan terakhir Julius yang tidak berani melewati jembatannya. Setelah menerima uangnya, Brian menghampiri seorang perempuan yang dari sebelum balapan mengamatinya. Tak lama, polisi tiba-tiba berdatangan dan Brian pun buru-buru kabur. Namun mobilnya berhasil tertembak dengan sebuah alat yang membuat mobilnya tidak bisa dikendalikan dan akhirnya ia pun tertangkap. Tempat pun berpindah di kantor polisi, di mana Brian bertemu dengan bosnya dulu di The Fast and the Furious, yaitu Bilkins. Bukannya ditahan, tapi di sini Brian malah disuruh menjalankan misi mata-mata, di mana Brian harus menjadi pembalap yang dicari oleh seorang kartel narkoba yang bernama Carter Veron. Nah, Veron ini adalah seorang kartel narkoba kelas kakap yang selalu berhasil lolos dari jeratan hukum. Namun Veron kesulitan untuk memindahkan uang hasil penjualannya. Maka dari itu, dia mencari dua orang pembalap jalanan untuk mengangkut uangnya keluar dari kota. Awalnya Brian menolak, tapi karena diancam akan dipenjara, Brian terpaksa menerima misi tersebut. Dengan bayaran, semua kejahatannya akan dihapuskan. Dalam misi penyamaran ini, Brian ditugaskan dengan seorang polisi untuk menjadi partnernya. Namun karena polisi tersebut tidak mengerti mesin dan mobil, Brian pun menolaknya. Dan dia meminta untuk memilih temannya sendiri, yaitu seorang pria yang bernama Roman Pierce. Tempat pun berlanjut di Barstow, di mana Brian dan Wilkins ingin menemui Roman Pierce, atau biasa dipanggil dengan sebutan Rom. Ternyata Rom adalah seorang tahanan rumah dengan gelang pelacak di kakinya. Di sini ketika mereka bertemu, Rom langsung memukul Brian dan perkelahian pun terjadi, di mana Rom kesal karena menurut Rom ia tertangkap dan masuk penjara adalah ulah Brian saat Brian menjadi polisi dahulu. Setelah selesai bertengkar, Brian pun mengatakan tujuannya datang, yaitu menawarkan pekerjaan dengan bayaran semua pelanggarannya dihapuskan. Dan dengan sok gayanya, Rom menerima tawaran ini. Lalu mereka kembali ke Miami. Tak lama mereka berjumpa dengan Monica Fuentes, seorang perempuan yang pernah dilihat Brian di tempat balap liar. Ternyata Monica ini adalah polisi mata-mata yang menyamar menjadi kekasihnya Veron. Dan dari dia Mark mengetahui informasi itu. Lalu Brian dan Rom diberikan dua buah mobil untuk misi penyamaran mereka.
Setelah berbincang singkat, mereka pun pergi dan menuju rumah Veron. Sesampainya di sana, mereka disambut pembalap lainnya. Dan ternyata Veron mengadakan audisi untuk memilih pembalap mana yang akan diterima. Veron pun menyuruh mengambil sebuah barang di mobilnya yang terletak di tempat yang berjarak 20 mil dan yang tercepat akan diterima untuk bekerja. Mereka pun tergesa-gesa dan langsung pergi memacu mobilnya. Dan tentu saja Brian dan Rom yang tercepat dahulu sampai di sana. Namun tanpa mereka ketahui, mobil mereka telah dipasangi pelacak oleh polisi. Mark pun dengan bodohnya mengira mereka kabur. Kemudian setelah mengambil barang milik Veron, Mark pun datang. Rom pun mengambil senjata dan menembaki mobil Mark. Lalu mereka pun kembali ke rumah Veron. Karena mereka yang tercepat, mereka pun mendapatkan pekerjaan itu. Dan Veron mengundang mereka ke klub malam untuk membicarakan pekerjaan mereka. Setelah itu, Brian mengajak Rom pergi ke bengkel Tats. Brian minta tolong Jimmy untuk memeriksa dua mobil mereka karena Brian sudah tahu mobil itu dipasangi pelacak. Tapi Jimmy tidak bisa melepas pelacak itu karena terlalu canggih. Di sana, Brian juga meminta Ted buat meminjam kapalnya untuk Rom. Lalu mereka pun tahu kalau sedang diikuti anak buah Veron, dan Rom membakar mobil anak buah Veron tersebut. Setelah itu, mereka pergi untuk menjumpai Mark dan Billikens. Sampai di sana, Mark marah besar dan terjadi perdebatan di mana Mark tidak terima karena Rom menembaki mobilnya. Beruntungnya Brian dapat melerai perdebatan itu dan Brian mengatakan bahwa Veron sedang menguji mereka. Dan setelah tenang, Brian melapor tentang misi itu kemudian pergi dari sana. Setelah pergi, mereka pun sedikit mengobrol. Karena tidak ingin terus dipantau dan diatur oleh polisi, mereka pun sepakat untuk membuat rencana. Di mana malamnya mereka menantang dua orang pembalap jalanan yang pernah ditemui di rumah Veron dengan taruhan mobil mereka. Dalam balapan ini, mereka akan balapan secara bergantian sebagai tim, dan tim yang menang akan mendapatkan mobil lawannya. Di balapan pertama, Rom yang maju duluan. Tidak seperti mulut besarnya, di sini Rom tertinggal jauh dan kalah balapan. Brian yang menunggu Rom pun terlambat untuk memulai start di balapan kedua. Tapi Brian tidak ingin menyerah. Ketika lawannya sudah berputar, Brian memberanikan untuk berhadapan menghalangi mobil lawannya dan membuat lawannya keluar dari jalur balapan. Sehingga Brian pun dapat menyusul. Kemudian dengan menggunakan nos, Brian pun dapat memenangkan balapan dan mendapatkan mobil baru untuk rencana mereka. Cerita pun berlanjut di sebuah klub malam atas undangan Veron. Di sini, Brian kelihatan terpesona oleh kecantikan Monica yang membuat Veron tidak menyukai Brian. Lalu Veron pun mengajak Brian dan Rom untuk ikut ke sebuah ruangan di mana Veron mengancam dan menyiksa seorang detektif polisi yang bernama Whitworth. Dengan menggunakan tikus yang diletakkan di perutnya, Veron memaksa detektif dan anak buahnya untuk tidak menangkap Veron saat sedang memindahkan uang miliknya. Karena tikus itu terus menggigit perutnya, Whit pun terpaksa menyetujui permintaan Veron. Nah, ternyata tujuan Veron memperlihatkan itu kepada Brian dan Rom untuk mengancam mereka agar tidak main-main dengannya. Lalu Veron pun memarahi Monica. Paginya, entah tiba-tiba Monica muncul di tempat Brian dan memberitahu Brian bahwa mereka akan mengantarkan uang ke sebuah pesawat. Dan setelah itu, Brian dan Rom akan dibunuh setelah pekerjaan itu selesai. Sialnya, tiba-tiba anak buah Veron datang untuk mencari Monica. Mengetahui hal ini, dengan bantuan Rom, Monica pun langsung kabur dari sana. Tapi karena gaya Rom yang sok jagoan, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun perdebatan ini berhasil dilerai oleh Veron. Dan Veron pun memberitahu bahwa anak buahnya akan ikut di mobil mereka saat menjalankan pekerjaan nanti.
Mendapati semua informasi, Brian dan Rom pun melaporkannya kepada Wilkins dan Mark. Setelah melapor, Brian dan Rom pun memulai menjalankan rencana rahasianya, mulai dari mencari tempat dan juga memodifikasi mobilnya. Keesokan harinya, para polisi yang dipimpin oleh Mark bersiap-siap di landasan udara untuk menangkap Veron. Di tempat lain, Brian dan timnya pergi ke sebuah rumah kecil untuk mengambil uang yang tersembunyi di dinding rumah itu, kemudian memasukkannya ke dalam mobil mereka. Tak lama, para polisi lokal yang dipimpin oleh Detektif Witch mulai berdatangan. Melihat hal itu, Rom pun membuat sebuah mobil untuk berjalan menabrak polisi agar mereka dapat kabur. Tapi tetap saja mereka masih dikejar oleh puluhan mobil polisi. Mobil milik Brian pun lagi-lagi tertembak oleh alat khusus yang sama yang menembak mobil Skyline-nya. Tapi dengan cepat, Brian mencabut alat itu dan melemparnya ke mobil polisi yang ada di belakangnya. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah gedung yang mereka datangi sebelumnya. Lalu polisi pun mengepung mereka. Tak lama, suara keras beberapa mobil terdengar dari dalam gedung. Dan tiba-tiba beberapa mobil truk besar keluar dan menabrak mobil-mobil polisi yang mengepung mereka. Kemudian diikuti oleh ratusan mobil pembalap jalanan yang keluar dari sana. Para polisi dan juga Wilkins pun terbingung dan kehilangan jejak mobil Brian dan Rom. Setelah melacak dan berhasil memberhentikan mobil itu, yang keluar malah Ted dan Suki. Dan ternyata Brian dan Rom sudah berada di mobil lain yang didapat saat balapan sebelumnya. Kemudian di tengah jalan, Rom memukuli anak buah Veron dan mengeluarkannya dari dalam mobil menggunakan kursi pelontar yang sudah mereka siapkan. Namun, saat Brian ingin melakukannya juga, anak buah Veron Enric menyuruh Brian untuk ke pelabuhan, bukan ke landasan udara. Dan benar saja, saat polisi menyergap di landasan udara, Veron tidak ada di sana. Veron yang berada di pelabuhan kecil dengan santainya sedang menunggu uang miliknya. Dan di sini terungkap bahwa informasi dari Monica adalah palsu yang dibuat Veron untuk menjebak Monica. Karena Veron sudah curiga kalau Monica adalah mata-mata. Setelah Veron mendapatkan sebagian uang yang dibawa oleh Brian, tanpa basa-basi, Veron menyuruh anak buahnya untuk membunuh Brian. Beruntungnya saat mau dibunuh, tiba-tiba Rom pun datang dan menabrakkan mobilnya dan Brian bisa melawan dan melumpuhkan Eric. Namun saat ingin mendatangi Veron, Veron sudah pergi dengan kapalnya. Tak habis cara, Brian dan Rom pun langsung memacu mobilnya. Dengan memanfaatkan tanjakan yang ada di sana, mobilnya pun berhasil terbang dan mendarat di atas kapal Veron. Kemudian saat Veron ingin menembak mereka, Brian pun berhasil menembak duluan lengan Veron dan membuat Veron terjatuh. Lalu Monica pun mengambil senjata Veron dan menahan Veron di sana. Singkat cerita, setelah Veron ditangkap kepolisian dan semua catatan Brian dan Rom dihapuskan, Rom pun menyerahkan sisa uang Veron yang ada di mobilnya sebagai barang bukti. Lagi-lagi, Rom dengan gaya sok belagunya mengejek Veron yang sudah tertangkap. Namun Veron hanya tersenyum dan mengisyaratkan akan balas dendam. Lalu Brian dan Rom menemui Wilkins dan Monica untuk salam perpisahan. Dan film pun diakhiri dengan Rom yang menunjukkan sebuah uang yang diambil dari tas yang ada di mobilnya. Dan film pun selesai.